Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8 MTS Al-Amin Banturung yang insyaallah dimuliakan Allah dan Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali selalu Bapak mengingatkan kepada kita semua dan khususnya bagi kalian untuk selalu mentaati daripada protokol kesehatan karena kita masih di suasana pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jangan lupa untuk melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan marilah kita buka pembelajaran ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi pembelajaran kita yaitu hari ini memasuki pada bab yang kedua ya. Apa tema pada bab yang kedua? Yaitu ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Nah, sedangkan pokok bahasan yang akan kita pelajari, ya, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkenaan dengan Quran surah Al-Fajr atau surah ke-89 pada ayat 15 sampai dengan ayat 18. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selalu perhatikan ya apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, yaitu pada KD 3.2, yakni menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka yang berikutnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan Quran Surah Al-Fajr atau surah ke-89 ayat 15 sampai dengan 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Pada hari ini kita hanya seputar membahas berkenaan dengan Quran Surah Al-Fajr ya. Untuk surah Al-Baqarah yang berikutnya akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, jadi ini termasuk pada bab yang kedua ya materinya. Kalau di bab yang ke-1 kita sudah berbicara tentang bacaan mat ya. Sekarang pada bab yang kedua berbicara tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya kita ketahui dulu tentang makna infak ya. Nah, infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah, infak di sini adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.
Nah, infak ini berbeda anak-anak dengan zakat. Kalau infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi berdasarkan kemampuan pada masing-masing orang itu. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat, ya. Kalau zakat kan di situ ada 8 golongan yang berhak menerima. Nah, infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, artinya boleh kepada 8 golongan penerima zakat atau di luar daripada itu. Seperti misalnya kerabat dan keluarga, bahkan untuk membiayai daripada kebutuhan diri sendiri. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Bapak akan mencontohkan, membacakan ayat ini. Tolong kalian simak, perhatikan baik-baik. Nanti kalian bisa juga ikut membaca di rumah ya, supaya ini bisa menjadi kelancaran kita dalam membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Nah, itu anak-anakku sekalian contoh bacaan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Nah, baik, yang berikutnya kita mengetahui tentang arti mufradat ya, atau kosakata yang ada pada Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tadi. Nah, di sini kalian bisa melihat di situ ya. Ada lafaz daripada fa'ammal insanu, maka adapun manusia. Kemudian faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi daripada rezekinya. Kemudian ada idza mabtalahu rabbahu, apabila Tuhan mengujinya. Kemudian rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Fa akramahu, lalu memuliakannya. La nukrimunal yatima, la tukrimunal yatim ya. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, di sini ada beberapa mufradat ya. Artinya mufradat itu tidak semua daripada kata-kata yang ada pada ayat itu dimasukkan pada di sini. Ini hanya termasuk kata-kata sulit yang diterjemahkan gitu ya. Nah, itu namanya mufradat. Kalian bisa melihat pada video pembelajaran ini tentang mufradat yang Bapak sajikan. Nah, kemudian kita terjemahan pada ayat ya. Kita akan terjemahkan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, pada ayat yang ke-15 di situ, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Itu pada ayat 15. Kemudian pada ayat ke-16 terjemahannya,
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, itu pada ayat 16. Pada ayat 17, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya, ini daripada kalam Allah ya, pada ayat 17 Quran surah Al-Fajr. Nah, pada ayat yang ke-18 diterjemahkan, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, kalian juga wajib mengetahui terjemahan daripada ayat ini ya. Jadi terjemahan ayat ini kalian juga bisa memahaminya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kita mengetahui isi kandungan ayat ya. Isi kandungan ini termasuk juga pada pokok-pokok penting ya, yang ada pada ayat tersebut. Nah, pada Quran atau dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16, yang sampai 16 dulu ya. Dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Jadi begitu sebaliknya, ketika diberikan rezeki mereka merasa luar biasanya. Allah menyayangi mereka, Allah memuliakan. Tetapi ketika dihimpit akan kesulitan, mereka menganggap bahwa Allah menghina mereka. Padahal tidaklah demikian gitu ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukai. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting ya, pokok kandungan pada ayat 15 sampai pada ayat 16 itu. Nah, kemudian berikutnya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 17 ya. Nah, ini pada ayat 17 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada manusia agar manusia itu memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik ya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, terjemahnya demikian. Sebaik-baik rumah seorang muslim, kata Rasulullah, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jahat. Nah, ini adalah hadis daripada Rasulullah. Artinya rumah seorang muslim itu akan mulia manakala ada anak yatim di dalamnya yang diasuh dengan baik. Tetapi kalau rumah buruk daripada seorang mukmin ya, rumah seorang muslim itu apabila ada anak yatim di dalamnya tapi tidak diperlakukan atau diasuh dengan baik. Nah, bahkan Rasulullah itu dalam hadis lain juga mengatakan, ana wa kafilul yatimi fi jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Apa kata Rasulullah? Aku dan anak yatim bersama di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya tidak ada kerenggangan di antara keduanya. Begitulah gambaran bahwa orang yang menyayangi anak yatim, orang yang memuliakan anak yatim, maka insya Allah dia akan bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku sekalian adalah pada Quran surah Al-Fajr ayat ke-17. Baik, sekarang kita lanjut kepada ayat 18 ya. Nah, dalam ayat 18 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang-orang miskin. Orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberikan orang miskin makanan, maka disebut dengan pendusta agama. Nah, anakku sekalian, kita pernah mendengar ya ayat Quran surah Al-Ma'un ya. Nah, di situ Al-Ma'un termasuk adalah bagaimana gambaran-gambaran pendusta agama. Ya, nanti kalian bisa melihat pada juz amma kalian, bisa lihat pada Al-Quran kalian mengenai Quran surah Al-Ma'un, dan juga terjemahnya itu berbicara tentang gambaran-gambaran pendusta agama, termasuk daripada
tidak memberi makan orang-orang miskin, menghardik anak yatim. Makanya di situ ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di situ gambaran daripada pendusta agama. Nah, anak-anakku sekalian, ini isi kandungan atau pokok daripada Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan ini, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan atau intisarinya. Maka yang pertama di sini adalah hendaklah kita sebagai manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sedang banyak rezeki ataukah kita dalam keadaan kekurangan. Kemudian yang kedua, hendaklah manusia itu selalu senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan bersabar ketika kekurangan dalam rezeki yang diberikan Allah. Kemudian yang ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyuruh untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, anak-anakku sekalian, ini isi kandungannya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan di sini sesungguhnya takaran seseorang itu bersedekah bukan menunggu kaya, tapi ketika kita ada kelebihan harta, yuk kita bersedekah. Karena apa? Sedekah itu akan membawa berkah di dalam kehidupan kita. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada slide berikutnya ini ada lembar kerja ya. Artinya tugas mandiri. Nah, ini adalah tujuannya mengukur kemampuan kalian. Sejauh mana kalian memahami tentang materi yang pada slide sebelumnya tadi sudah Bapak jelaskan ya, berkenaan dengan isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang berbicara tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, maka ada beberapa pertanyaan di sini harus kalian jawab ya. Yang pertama, jelaskan pengertian infak secara istilah. Yang kedua, tuliskan terjemahan Quran surah Al-Fajr ayat 17. Yang ketiga, jelaskan maksud ayat berikut, yaitu pada ayat 16 ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Nah, itu soal yang ketiga. Yang keempat, jelaskan isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 18. Nah, nanti setelah kalian menjawab ini, maka jawaban kalian silahkan kalian upload melalui aplikasi pembelajaran kita yaitu e-learning ya. Nah, di situ nanti kalian akan mengupload sesuai perintah yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih memahami terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan sebagai bentuk keberkahan kita, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar dan sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.